Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Khotbah video kali ini tentang misteri 7 gereja. Selamat menyaksikan. Misteri 7 gereja. Judul lengkapnya adalah misteri 7 gereja di kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu ada 7 jemaat yang disebutkan, yaitu jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Semua jemaat atau gereja ini sekarang tinggal puing-puing saja, dan lokasinya berdekatan dengan Pulau Patmos, tempat Yohanes dibuang. Namun ada yang misteri, yaitu Rasul Yohanes hanya mendirikan satu gereja di Efesus. Lalu 6 gereja lagi itu siapa yang membangun? Ada hal lain yang banyak orang Kristen tidak tahu. Telah terjadi kesepakatan antara para rasul murid Yesus dengan Paulus dan Barnabas, bahwa para rasul hanya pergi menginjil kepada orang-orang Yahudi, sedangkan Paulus dan Barnabas menginjil kepada orang-orang non-Yahudi. Setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas atau Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat atau orang Yahudi. Galatia 2 ayat 9. Dengan demikian, fokus penginjilan para rasul murid Yesus adalah mendirikan sinagoge yang biasa tempat ibadah orang Yahudi, sedangkan Paulus dan Barnabas mendirikan gereja yang tempat ibadah non-Yahudi. Dengan demikian, tidak mungkin Yohanes dan para rasul mendirikan 7 gereja yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Jika kita melihat surat-surat Paulus, ada 7 gereja yang Paulus kirimi surat penggembalaan, yaitu gereja Roma, gereja Korintus, gereja Galatia, gereja Efesus, gereja Filipi, gereja Kolose, gereja Tesalonika. Jadi persis ada 7 gereja. Apakah 7 gereja yang disebutkan dalam kitab Wahyu adalah gambaran dari 7 gereja yang didirikan Rasul Paulus? Apakah gereja Efesus yang didirikan Paulus sama dengan gereja Efesus dalam kitab Wahyu? Perlu diingat, kitab Wahyu adalah kitab yang penuh simbol-simbol, bukan hurufiah. Yang menarik, kepada setiap gereja Tuhan Yesus menyatakan dirinya secara unik. Kepada gereja Efesus, Yesus menyatakan dirinya, inilah firman dari Dia, memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Wahyu 2 ayat 1. Kepada gereja Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Wahyu 2 ayat 8. Kepada gereja Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Wahyu 2 ayat 12. Kepada gereja Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Wahyu 2 ayat 18. Kepada gereja Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ke7 roh Allah dan ke7 bintang. Wahyu 3 ayat 1. Kepada gereja Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Wahyu 3 ayat 7. Kepada gereja Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Wahyu 3 ayat 14. Ada yang berkata gereja Efesus adalah gereja mula-mula, gereja Smyrna adalah gereja yang menderita, gereja Pergamus adalah gereja negara, karena saat itu Kaisar Konstantin di Roma memeluk agama Kristen, sehingga agama Kristen menjadi agama kerajaan atau agama negara. Gereja Tiatira adalah gereja Katolik Roma, gereja Sardis adalah gereja Protestan, gereja Philadelphia adalah gereja misionaris, sedangkan gereja Laodikia adalah gereja murtad pada akhir zaman. Yang pertama, jemaat atau gereja Efesus. Efesus adalah kota Yunani kuno yang menjadi kota Romawi di pesisir barat Asia Kecil dekat Selçuk modern, provinsi Izmir, Turki. Pada masa Romawi, selama bertahun-tahun kota ini menjadi kota kedua terbesar di Romawi setelah Roma. Efesus memiliki populasi lebih dari 250.000 orang pada abad pertama sebelum Masehi, yang menjadikannya sebagai kota terbesar kedua di dunia. Kota ini dulunya terkenal karena adanya kuil Dewi Artemis yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno.
Berdasarkan surat perintah maklumat Tesalonika dari Kaisar Theodosius pertama, kuil itu dihancurkan oleh massa. Kota ini sebagian hancur akibat gempa bumi pada tahun 614 Masehi. Kota ini sebagai pusat perdagangan menurun karena pelabuhannya lambat laun dipenuhi endapan sungai Cayster atau Kucuk Menderes. Efesus adalah salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Diduga Yohanes menulis Injil Yohanes di kota ini. Pada abad ke-5, kota ini menjadi tempat pertemuan orang Kristen yang disebut konsili, di antaranya konsili Efesus. Firman Tuhan bagi jemaat yang di Efesus, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah." Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 3. Pada ayat ini Allah membicarakan pelayanan jemaat di Efesus. Mereka bekerja keras, tekun, dan tidak kompromi dengan dosa dan pemahaman-pemahaman yang salah. Allah memuji kesabaran mereka dalam penderitaan dan tidak mengenal lelah melayani Tuhan. Adanya rasul-rasul palsu, ajaran sesat, dan doktrin-doktrin yang salah mendorong Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes dan surat-suratnya di kota Efesus. Walaupun begitu, Allah mencela mereka karena telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Wahyu 2 ayat 4. Ada pendeta yang berkata, kasih semula itu adalah kasih suami istri ketika mereka baru menikah. Kasih itu hilang ketika rumah tangga telah berjalan sekian tahun. Konteks ayat ini tidak berbicara tentang keluarga, tetapi bicara tentang kehidupan jemaat. Jadi, yang dimaksud dengan kasih mula-mula adalah jemaat masih mengandalkan kasih Tuhan bagi mereka. Orang masih hidup di dalam anugerah Tuhan. Biasanya kasih yang mengandalkan Tuhan itu ada pada orang Kristen yang baru bertobat dan lahir baru. Tetapi setelah lama menjadi orang Kristen, hidup mereka penuh dengan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban. Wajib membaca seluruh Alkitab dalam waktu tertentu, wajib berdoa setiap hari, wajib melakukan pelayanan, dan lain-lain, banyak kewajiban lainnya. Hidup orang Kristen bukan lagi sebagai anak Allah yang penuh dengan kasih Allah, tetapi hidup sebagai hamba Allah yang penuh dengan kewajiban dan peraturan kepada Allah. Orang Kristen tidak lagi mengandalkan kasih Allah bagi mereka, tetapi mengandalkan kasih mereka kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan kehilangan kasih mula-mula. Orang Kristen tidak lagi hidup di dalam kasih anugerah Allah, tetapi telah hidup di dalam hukum Taurat. Allah menegur, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Wahyu 2 ayat 5. Hidup orang Kristen di bawah hukum Taurat dianggap Allah sebagai kejatuhan yang begitu dalam. Ini selaras dengan kemarahan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang meninggalkan hidup di bawah anugerah menjadi hidup di bawah hukum Taurat. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 5. Jika orang Kristen tidak bertobat, jika orang Kristen tidak kembali hidup di bawah anugerah tetapi terus hidup di bawah hukum Taurat, maka Allah mengancam akan mengambil kaki dian.
apa itu kaki Dian yang akan diambil Allah? Itulah Tuhan Yesus. Ini sejalan dengan perkataan Rasul Paulus. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Galatia 5 ayat 4. King James Version, Kristus tidak berdampak kepadamu. New King James Version, kamu menjadi terasing dari Kristus. Mengapa hukumannya begitu berat? Karena ketika orang Kristen hidup di dalam hukum Taurat, mereka mengandalkan perbuatan mereka sendiri. Mereka tidak lagi mengandalkan perbuatan Yesus, tidak lagi mengandalkan Yesus dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Yesus lepas dari mereka. Yesus tidak lagi berdampak bagi mereka, dan Yesus menjadi terasing dari mereka. Mereka menjadi hidup di dalam kegelapan. Selain mencela jemaat Efesus, Allah juga memuji dengan berkata, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Wahyu 2 ayat 6. Siapa Nikolaus yang dibenci Tuhan Yesus? Ternyata Nikolaus adalah salah seorang dari 7 diaken yang dipilih jemaat. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang pengikut agama Yahudi dari Antioquia. Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Apa alasan Tuhan membenci Nikolaus? Alkitab tidak menjelaskan, tetapi dalam Wahyu 2 ayat 14 sampai dengan 16, Tuhan keberatan terhadap ajaran pengikut Nikolaus dan akan memerangi mereka dengan pedang di mulut Tuhan. Alkitab juga tidak banyak menjelaskan tentang ajaran Nikolaus, tetapi dari Kisah Para Rasul 6 ayat 5 ada informasi tentang Nikolaus, yaitu dia pengikut agama Yahudi, sekaligus juga dia orang Kristen. Ketemu masalahnya. Penganut agama Yahudi hidup di bawah hukum Taurat, sedangkan orang Kristen harus hidup di bawah anugerah Tuhan Yesus. Jadi, hidup Nikolaus dan ajarannya adalah mencampur anugerah dengan hukum Taurat. Mencampur anugerah dan hukum Taurat ini ditegur keras Tuhan Yesus dengan berkata, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Matius 9 ayat 16 sampai dengan 17. Hidup mencampur anugerah dan hukum Taurat ini juga ditegur Tuhan Yesus dengan mengatakan, jangan hidup suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Yang dimaksud dengan tidak dingin atau tidak panas adalah tidak 100% hidup di bawah anugerah dan tidak 100% hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi mencampur anugerah dan hukum Taurat hukumannya berat, yaitu Tuhan Yesus akan memuntahkan kita. Tuhan Yesus memuji jemaat atau gereja Efesus karena membenci perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yaitu membenci kehidupan mencampur anugerah dan hukum Taurat. Firman terakhir Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wahyu 2 ayat 7. Apa maksud siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar? Firman Allah berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi maksudnya jemaat Efesus hendaklah hidup dalam iman. Apa maksud barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan? Orang Kristen lebih dari pemenang karena hidup di dalam Tuhan Yesus yang telah memenangkan segala sesuatu. Pohon kehidupan itu mengacu kepada Tuhan Yesus. Jadi jemaat Efesus didorong untuk selalu hidup di dalam Tuhan Yesus dan memakan Tuhan Yesus, yaitu memakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tubuh Yesus yang terpecah dan darah Yesus yang tercurah. Yang kedua, jemaat atau gereja Smyrna.
Smyrna adalah kota kuno yang terletak di bagian tengah dan strategis di pulau laut Aegea dari wilayah Anatolia. Karena kondisi pelabuhannya yang baik, mudahnya dipertahankan, dan hubungan darat yang bagus, kota Smyrna berkembang menjadi kota penting. Lokasinya sekarang ini terletak di dalam kota modern Izmir, Turki. Ada dua lokasi bekas kota ini. Yang pertama, dibangun dan menjadi besar pada masa Archaik Yunani sebagai pemukiman kuno orang Yunani di bagian Anatolia Barat. Yang kedua, menjadi kota metropolitan pada masa Kekaisaran Romawi. Kebanyakan reruntuhan yang ditemukan sekarang ini berasal dari zaman Romawi, yaitu setelah gempa bumi pada abad kedua. Firman Allah, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 9. Hidup jemaat Smyrna berbanding terbalik dengan jemaat di Laodikia. Jemaat Smyrna susah dan miskin, tetapi dipuji Tuhan sebagai kaya secara rohani. Sebaliknya, jemaat Laodikia, mereka merasa kaya dan tidak kekurangan apa-apa, tetapi dalam perspektif Tuhan, mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kota Smyrna adalah kota yang indah dan kaya, sangat kontras dengan kehidupan jemaat Smyrna yang hidup miskin. Mereka juga difitnah orang Yahudi. Fitnahan orang Yahudi ini yang banyak mereka lakukan di banyak tempat adalah berkaitan dengan hukum Taurat. Mereka ingin orang Kristen dari orang non-Yahudi juga hidup di bawah hukum Taurat dan melakukan budaya Yahudi. Mengapa Tuhan Yesus menyebut orang Yahudi ini jemaah iblis? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Firman Allah, kuasa dosa ialah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 56. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Jadi orang Kristen tidak lagi dikuasai dosa jika tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Karena itu, jika orang Kristen ingin bebas dari dosa, mereka jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Iblis menggunakan hukum Taurat sebagai senjata untuk mendakwa orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. 10 hari bukan menunjuk kepada waktu, tetapi menunjuk kepada 10 hukum Taurat. Ketika orang Kristen hidup di bawah hukum Taurat, mereka akan susah, miskin, dan dipenjara. Orang Kristen bisa setia sampai mati dan beroleh mahkota kehidupan jika mereka hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Sama seperti Yohanes yang mengandalkan kasih Tuhan, dia bisa setia di bawah salib Yesus. Yohanes tidak mengalami penderitaan mati martir seperti murid-murid yang lain. Sebagai penutup surat kepada jemaat Smyrna, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu 2 ayat 11. Arti, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan adalah dorongan agar orang Kristen hidup di dalam iman. Makna, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua adalah orang Kristen diminta hidup di dalam Tuhan Yesus. Firman Allah, dengan dia, Yesus, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia, Yesus, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kolose 2 ayat 12. Jadi, di dalam Yesus kita telah mengalami kematian kedua bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehingga tidak menderita apa-apa oleh kematian kedua. Kematian pertama kita adalah kematian jasmani kita. Yang ketiga, jemaat atau gereja Pergamus. Pergamus dalam bahasa Inggris Pergamon atau Pergamum adalah kota kuno Yunani di
Mysia yang sekarang termasuk wilayah Turki yang berjarak 26 km dari Laut Aegea. Pernah menjadi ibu kota kerajaan Pergamon selama zaman Helenistik di bawah Wangsa At-Talid 281 sampai 133 sebelum Masehi. Pergamus disebutkan dalam kitab Wahyu sebagai tempat salah satu dari 7 jemaat di provinsi Asia Kecil. Sekarang lokasi kota kuno Pergamus terletak di sebelah barat dan utara kota modern Bergama. Firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Wahyu 2 ayat 12 sampai dengan 13. Pergamus adalah pusat kota penyembahan berhala, tempat penyembahan dewa-dewa kuno Yunani bertumbuh subur. Di Pergamus juga marak ajaran Bileam yang menyesatkan dan merasuk juga kepada beberapa orang Kristen di tempat ini. Tidak hanya itu, ajaran Nikolaus yang menyesatkan juga banyak di Pergamus dan telah menyesatkan beberapa orang Kristen. Hebatnya, walaupun jemaat di Pergamus tinggal di pusat penyembahan berhala, umumnya mereka tetap berpegang pada nama Tuhan dan tidak menyangkal iman mereka. Bahkan ketika Antipas, saksi Kristus, dibunuh di hadapan mereka. Tuhan memuji ketaatan dan kesetiaan jemaat Pergamus, tetapi juga ada keberatan Tuhan karena adanya beberapa orang menganut ajaran Bileam. Pada perjanjian lama, Bileam adalah orang yang dibayar oleh Balak, raja Moab, untuk mengutuki orang Israel yang akan melintasi negerinya. Allah membuat Bileam tidak bisa mengutuk orang Israel, malah memberkati mereka. Ini membuat Bileam sadar Allah melindungi umatnya Israel, tetapi Bileam licik. Dia menasihati Balak, raja Moab, untuk membuat Allah sendiri yang mengutuk dan menghukum orang Israel. Caranya dengan membuat perempuan-perempuan Moab yang cantik-cantik berzina dengan orang Israel dan membuat mereka berubah setia terhadap Tuhan Allah Israel. Bilangan 31 ayat 16. Ajaran Bileam yang dibenci Tuhan adalah membuat orang Kristen Pergamus makan persembahan berhala dan berbuat zina. Sedangkan keberatan Tuhan terhadap ajaran pengikut Nikolaus adalah mencampur hidup di bawah anugerah dengan hidup di bawah hukum Taurat. Banyak orang Kristen tanpa sadar melakukannya. Apalagi ada ajaran yang berkata, Allah melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Kehidupan Kristen adalah seperti yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel ketika di hadapan mereka menghadang Laut Merah, sedangkan di belakang mereka tentara Mesir mengejar. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 13 sampai dengan 14. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi jangan andalkan persiapan, kemampuan, jaringan atau apapun yang ada pada kita, tetapi sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Raja Yosafat memberi kita contoh bagaimana bersikap menghadapi peperangan di dalam kehidupan. Firman Tuhan kepada Yosafat, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. 2 Tawari 20 ayat 15. Yosafat sangat percaya kepada Tuhan, sehingga ketika dia memimpin pasukannya berperang, barisan paling depan adalah tim pujian penyembahan. Hasilnya, ketika tiba di medan perang, semua musuh sudah terbunuh. Jika orang Kristen tidak bertobat dari ajaran Bileam dan Nikolaus, maka Tuhan mengancam, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Wahyu 2 ayat 16. Surat kepada jemaat atau gereja Pergamus ditutup dengan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya.
Wahyu 2 ayat 17. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada semua jemaat, kepada semua gereja untuk hidup di dalam iman dan tidak mengandalkan kepada perbuatan baiknya sendiri. Yang keempat, jemaat atau gereja Tiatira. Tiatira adalah sebuah kota kuno Yunani yang sekarang adalah kota modern Akhisar atau Kastil Putih di negara Turki. Terletak di bagian barat Turki, sebelah selatan Istanbul dan sebelah timur Athena, berjarak sekitar 80 km dari Laut Tengah. Firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan 19. Cara Allah berbicara kepada gerejanya dengan cara yang bijaksana yang bisa kita tiru dan terapkan. Allah membuka setiap surat dengan pujian, lalu disusul dengan teguran dan ditutup dengan janji hadiah jika berhasil. Cara ini dikenal di dunia dengan nama teknik sandwich. Teknik sandwich dimulai dari lapisan roti pertama, merupakan ringkasan pengakuan jujur apa yang sudah baik. Selanjutnya masuk ke dalam isi sandwich yang merupakan ungkapan hal-hal yang belum baik atau belum benar. Terakhir adalah lapisan roti kedua sebagai penguatan untuk memberikan motivasi atau semangat bahwa dia bisa memperbaiki kekurangannya. Tuhan memuji jemaat Tiatira atas pekerjaan mereka, kasih dan iman mereka, pelayanan dan ketekunan mereka, dan pekerjaan mereka yang terakhir lebih banyak. Namun di sisi lain, Allah mencela mereka karena mengizinkan nabi palsu yang memiliki sifat dan karakter seperti Isabel. Dari kitab 1 Raja-Raja 18, kita mengetahui Isabel itu seorang berdosa dan sangat jahat. Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 13. Juga membawa orang Israel kepada penyembahan berhala Baal dan Asyera. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Juga ada penyimpangan moral. Banyak pendeta mengkhotbahkan teguran Tuhan terhadap ajaran dan penyesatan Isabel ini adalah teguran terhadap jemaat yang berzina. Harus selalu diingat, kitab Wahyu adalah kitab simbol. Perzinahan yang dimaksud di sini adalah perzinahan rohani. Apa itu perzinahan rohani? Rasul Paulus menjelaskannya. Paulus berkata, seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Roma 7 ayat 2 sampai dengan 5. Awalnya semua orang adalah mempelai hukum Taurat dan menghendakkan perbuatan baik mereka. Tetapi ketika orang percaya kepada Yesus, maka mereka telah mati terhadap hukum Taurat oleh tubuh Kristus dan menjadi mempelai Kristus dan berbuah bagi Allah. Namun ketika orang Kristen masih hidup di bawah hukum Taurat, maka mereka telah berzina secara rohani karena menjadikan diri mereka mempelai hukum Taurat juga. Juga ketika orang hidup di bawah hukum Taurat, mereka hidup di dalam daging karena manusia yang mengerjakan semuanya. Hukum Taurat juga merangsang hawa nafsu dosa yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ini sejalan dengan teguran keras Yesus kepada ahli-ahli Taurat yang hidup di bawah hukum Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Matius 23 ayat 29 dan 33. Firman Tuhan, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit,
dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 2 ayat 21 sampai dengan 23. Jadi, berat hukuman orang Kristen yang masih hidup di dalam hukum Taurat. Yang kelima, jemaat atau gereja Sardis. Sardis atau Sardes adalah kota kuno di tempat yang kini menjadi Sard modern di provinsi Manisa di Turki. Sepanjang sejarahnya, Sardis merupakan kota yang penting. Kota ini adalah ibu kota kuno kerajaan Lydia, kota penting di kekaisaran Persia, kota tempat prokonsul kekaisaran Romawi, dan kota besar di provinsi Lydia di kekaisaran Bizantium. Sebagai salah satu dari 7 gereja di Asia, kota ini disebut dalam kitab Wahyu. Kota ini penting antara lain karena kekuatan militernya, letaknya di jalur menuju pesisir Aegea, dan karena memiliki tanah subur di Hermus. Firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 2. Walaupun Sardis kota penting dari 3 kekaisaran, tetapi jemaat atau gereja di tempat ini tidak baik di mata Tuhan. Gereja ini Tuhan sebut mati, dan tidak satu pun pekerjaan mereka yang sempurna di hadapan Allah. Tuhan minta kepada yang masih tinggal dan hampir mati untuk bangun, bertobat dan berjaga-jaga, karena ia akan datang seperti pencuri. Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berarti secara umum jemaat Sardis telah hidup cemar. Beberapa orang inilah yang layak berjalan dengan Tuhan dengan pakaian putih. Bagi jemaat yang menang, mereka akan dikenakan pakaian putih, dan Tuhan tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan akan mengaku namanya di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Sebagai penutup, Tuhan berfirman, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 3 ayat 6. Kepada semua gereja, Tuhan mengatakan ini, yang meminta agar semua jemaat hidup di dalam iman, yaitu hidup di dalam anugerah Tuhan. Yang keenam, jemaat atau gereja Philadelphia. Philadelphia artinya kasih sayang persaudaraan. Adalah sebuah kota pada zaman kuno pada abad pertengahan. Sekarang dinamakan kota Ala Sehir di provinsi Manisa di daerah Aegea, negara Turki. Terletak di lembah Kusucae di kaki gunung Bosdak. Dataran tinggi wilayah ini dipenuhi tanah luas dan subur dari sungai Gedis yang memberikan pemandangan luar biasa. Philadelphia merupakan pusat kekristenan pada zaman gereja mula-mula atau abad pertama sampai ke periode kekaisaran Bizantin. Firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 8. Tuhan menghargai jemaat Philadelphia dengan membuka pintu bagi mereka yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Karena walaupun mereka lemah, tetapi mereka menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Firman Tuhan, lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Wahyu 3 ayat 9. Mengapa Tuhan Yesus menyebut orang Yahudi sebagai jemaah iblis? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat yang menjadi senjata dan kuasa iblis. 1 Korintus 15 ayat 56. Dan orang yang hidup di dalam hukum Taurat akan lepas dari Kristus. Galatia 5 ayat 4.
Orang-orang Yahudi ini ingin memaksakan hukum Taurat kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Tuhan ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi ini bahwa jemaat Philadelphia dikasihi Tuhan, dan orang-orang Yahudi ini harus tunduk dan mengikuti mereka. Tuhan senang kepada jemaat Philadelphia dan berkata, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan 11. Tuhan juga berjanji, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 12. Yang ketujuh, yang terakhir, jemaat atau gereja Laodikia. Laodikia adalah kota metropolitan kuno di Phrygia Pacatiana yang dibangun di tepi sungai Likus di Anatolia dekat desa modern Eskihisar, Denizli, Turki. Firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 16. Banyak orang menafsirkan suam-suam kuku itu sebagai tengah-tengah dari antara dua ekstrim, yang sungguh-sungguh kepada Allah dan yang tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Jika demikian, lebih baik tengah-tengah, lebih baik suam-suam daripada ekstrim yang negatif. Penafsiran yang benar tentang suam-suam adalah orang Kristen yang hidup 50% anugerah dan 50% hukum Taurat, atau dengan kata lain, mencampur anugerah dan hukum Taurat. Allah ingin orang Kristen 100% anugerah, yaitu panas, atau 100% hukum Taurat, yaitu dingin. Ketika orang berada 100% hukum Taurat, mereka akan sadar tidak mampu, maka mereka akan hidup 100% di bawah anugerah. Ajaran Nikolaus yang dibenci Tuhan Yesus adalah ajaran yang mencampur anugerah dan hukum Taurat. Laodikia sebagai kota metropolitan, maka jemaatnya adalah orang-orang kaya sehingga mereka berkata, "Aku kaya dan tidak kekurangan apa-apa." Tetapi dalam perspektif Tuhan, mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Sehingga Tuhan menasihatkan mereka, "Membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Wahyu 3 ayat 18. Jadi Tuhan ingin jemaat Laodikia bukan mencari hal-hal dunia, tetapi mencari perkara-perkara yang di atas, mencari Tuhan Yesus di atas segalanya. Teguran Tuhan kepada jemaat Laodikia karena Tuhan mengasihi mereka. Mereka harus merelakan hati mereka dan bertobat. Tuhan Yesus berfirman, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu 3 ayat 20. Gereja Laodikia adalah gambaran gereja akhir zaman yang lebih mengandalkan kekuatan dan hikmat manusia, sehingga menyingkirkan kekuatan dan hikmat Allah, yaitu Tuhan Yesus. 1 Korintus 1 ayat 24. Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok, menunjukkan Tuhan Yesus disingkirkan gereja dan orang Kristen keluar dari gereja. Padahal seharusnya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah gereja. Saya ajak Anda membuktikannya dengan menghitung berapa kali pendeta dalam khotbahnya menyebutkan nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan, "Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya." Wahyu 3 ayat 21. Orang Kristen lebih dari pemenang karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita dibangkitkan dan duduk bersama-sama Tuhan Yesus di tata di kerajaan surga. Efesus 2 ayat 6, New King James Version.
Ketujuh gereja ini mendapat kritikan dari Tuhan karena tidak sempurna. Ketujuh gereja yang dilihat oleh Yohanes ini adalah gambaran gereja yang masih di ruang kudus. Terbukti pada Wahyu 4 ayat 1, Yohanes diminta naik ke ruang Maha Kudus. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Hanya jemaat atau gereja di ruang Maha Kudus yang sempurna dan bisa beroleh visi ke masa depan. Yang menarik lagi, semua hadiah yang dijanjikan Tuhan kepada jemaat atau gereja yang menang, semuanya ada di ruang Maha Kudus. Berarti Tuhan Yesus ingin semua gereja ada di ruang Maha Kudus yang hidupnya 100% di dalam anugerah dan beriman. Kitab Wahyu bicara tentang 7 gereja yang menjadi gambaran berkat-berkat bagi orang yang menang. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang lebih dari pemenang, karena kita ada di dalam Yesus yang telah memenangkan segalanya. Jadi kita menang bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Yesus. Bagi jemaat Efesus yang menang akan diberi makan pohon kehidupan. Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan sehingga mati dan diusir dari Taman Eden. Tuhan Yesus adalah pohon kehidupan yang sebenarnya yang memberi kita hidup yang kekal. Bagi jemaat Smyrna yang menang, maka tidak menderita apa-apa pada kematian kedua. Orang Kristen akan hidup kekal pada akhir zaman karena telah mengalami kematian kedua bersama dengan Yesus, dan tur juga dibangkitkan untuk beroleh kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Bagi jemaat Pergamus yang menang akan diberi makan mana dan diberi batu putih. Pada masa itu, hakim memakai batu putih untuk menyebut orang itu benar dan hitam untuk orang itu salah. Allah Hakim Agung memberi kita batu putih karena kita telah dibenarkan oleh darah Yesus. Bagi jemaat Tiatira yang menang karena telah melakukan pekerjaan Allah, diberi kuasa atas bangsa-bangsa dan menjadi bintang timur. Pekerjaan yang Allah beri kepada saya dan Anda pasti berbeda. Saya pendeta dan Anda yang lain. Allah memanggil saya sebagai pendeta, maka jika terus saya kerjakan, saya diberi kuasa. Jika Anda dipanggil sebagai pengusaha, pegawai atau apapun itu, lakukan itu terus, pasti berhasil. Jika kita hidup dalam panggilan kita, maka Allah memberi kita kuasa atas bangsa-bangsa dan menjadi bintang. Bahkan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Bagi jemaat Sardis yang menang akan memakai pakaian putih dan namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Kita semua kudus dan berpakaian putih karena telah dibungkus oleh darah Yesus. Nama kita juga tidak dihapus di hadapan Bapa karena kita mengakui dan percaya kepada Tuhan Yesus. Matius 10 ayat 32. Banyak orang berpikir Allah mencatat nama mereka di kitab kehidupan ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua orang di dunia, di segala abad, nama mereka tercatat di kitab kehidupan. Bukan hanya orang Kristen, karena Tuhan Yesus mati menanggung dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Tetapi kemudian ketika mereka tidak percaya kepada Yesus, saat itulah nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Bagi jemaat Philadelphia yang menang akan menjadi soko guru atau tiang di bait suci. Kata soko guru berarti tulang punggung atau pemimpin di Yerusalem baru yang turun dari surga menjadi pemimpin di kerajaan 1000 tahun di bumi. Bagi jemaat Laodikia yang menang, mereka akan duduk dengan Tuhan Yesus di tata Allah di surga. Mereka menang karena tidak mencampur anugerah dan hukum Taurat. Wahyu 3 ayat 16. Menang karena memakai emas kebenaran Allah dan menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup mereka. Wahyu 3 ayat 20. Jadi 7 gereja dalam kitab Wahyu ini bukan berbicara tentang ada 7 jenis gereja, tetapi tentang 7 berkat yang diperoleh gereja karena menang. Kita orang Kristen adalah gereja yang menang karena kita ada di dalam Tuhan Yesus yang telah menang. Demikianlah khotbah video tentang misteri 7 gereja. Semoga khotbah video ini menambah pengetahuan dan meningkatkan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.